Assalamualaikum majikan, hari ini kita mististing lagi ya. Karena ada sebuah case seru di mana tentang balas dendam. Bener-bener bikin greget ini, gengs. Langsung aja udah ya. Kejadiannya ini tuh terjadi di China pas lagi tahun baru Imlek di sana, gengs. Ya namanya Imlek di China itu kan macam kayak lebaran di sini gitu hebohnya ya. Dimana orang-orang di sana tuh banyak yang mudik pulang kampung karena liburannya lama banget. Kalau di Cina sana tuh sangat dinanti-nanti. Ya bener-bener semacam lebarannya masyarakat Cina sana kan habisnya. Sama nih, ada sebuah cowok namanya Zhang Koukou yang udah lama ngerantau di kota besar. Dan dia memutuskan untuk pulang kampung karena selain dia kangen sama tempat tinggalnya ya, dia ini juga sebenarnya mempunyai sebuah misi. Singkat cerita, Koukou ini tuh tiba di kampungnya. Yang dia lihat di sana nggak banyak berubah. Situasinya masih sama. Banyak anak kecil gitu bermain dan berlarian dengan gembira. Dia jadi inget nih memori masa kecilnya. Yang waktu kecil katanya dia adalah anak yang bahagia juga. Namun sampai ada sebuah kejadian mengerikan. Di mana ini ada sekelompok orang yang merenggut nyawa ibunya dengan kejam di hadapannya dia. Dan ternyata misi si Koukou balik ke kampung itu setelah bertahun-tahun ya, adalah untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang tersebut. Tunggu kejutan selanjutnya. Intronya kayak film-film gitu, bikin penasaran. Nah, jadi waktu udah balik ke kampung nih, umurnya si Koukou itu 36 tahun. Dimana selama 36 tahun dia hidup, ada 3 kenangan inti yang katanya tidak akan pernah dia lupakan. Pertama, ketika waktu itu si Koukou berusia 13 tahun. Dimana tadi tuh dia menyaksikan sendiri ibunya dipukul sampai nggak bernyawa oleh sekelompok orang yang merupakan tetangganya sendiri. Kenangan kedua adalah saat si Koukou itu menggendong ibunya yang sudah tiada sambil menangis. Dan kenangan yang ketiga, Koukou ini menyaksikan ibunya otopsi di hadapan seluruh warga desa tanpa penanganan medis yang layak. Aneh banget nih, gengs. Makanya dari situlah selama 36 tahun dia telah mempersiapkan diri nih untuk membalas semua itu. Namun kita flashback dulu ya ke masa lalu untuk mengetahui nih background kehidupannya si Koukou jauh sebelum ibunya tiada. Nah, desa tempat si Koukou itu lahir itu berada di Hanzhong, Provinsi Shaanxi, Cina Utara. Di sana, Koukou itu tinggal bersama bapak, ibu, sama ada 1 kakak perempuan. Yang mana awalnya kehidupan mereka ya hampir sama seperti kebanyakan warga desa sana. Orang tuanya Koukou ini bekerja sebagai petani yang hidupnya pas-pasan. Tapi karena tetangga mereka kanan kiri juga pas-pasan semua ya, jadi nggak ada rasa iri dengki antara satu sama lain begitu ngeliat tetangga baru beli mobil listrik begitu gitu kan, panas hatinya. So pamer! Iya, so pamer lah! Gimana? Terus aja. Yang ada justru guyup gitu, saling bantu-membantu begitu. Jangan suka ngomongin tetangga lu. Nah, ada nih tetangga yang paling deket sama keluarganya Koukou. Kita sebut di sini namanya keluarga Wang. Yang mana saking deketnya, Koukou itu kalau manggil kepala keluarga Wang tuh nyebutnya Baba, alias semacam panggilan ke bapak kandungnya sendiri juga. Dan anak-anaknya keluarga Wang juga sama, manggil bapaknya Koukou tuh Baba juga. Jadi macam kayak punya 2 baba saking deketnya. Nah, keluarga Wang ini sendiri tuh terdiri dari tadi tuh kepala keluarganya, kita panggilnya Tuan Wang, terus istrinya Nyonya Wang, dan mereka punya 3 anak laki-laki yang bernama Xianjun, Fujun, sama Shengzun. Setelah bertahun-tahun hidup rukun, ada sebuah kejadian yang membuat 2 keluarga ini tuh saling membenci satu sama lain, jadi Tom and Jerry. Yang mana di sekitar tahun 1994, waktu itu ada semacam kayak program pertanian dari pemerintah. Pokoknya intinya pemerintah China itu bikin semacam kontrak kepada para petani untuk menugaskan petani-petani ini menanam benih-benih atau biji-bijian dengan spesifikasi tertentu yang hasil panennya nanti harus dibeli atau dijual lagi ke pemerintah. Jadi tanamannya udah di list ya, apa aja gitu, nggak boleh dijual juga ke orang lain, harus ke pemerintah. Tentunya tapi maksudnya di sini dengan harga yang bagus ya, pemerintahnya tuh bukan zolim. Intinya ini menguntungkan petani kok, nggak kayak di Wakanda. Tapi masalahnya, program ini tuh nggak rata untuk semua petani, karena sistemnya siapa cepat, dia dapat. Atau ya udahlah cepet-cepetan daftar macam ada kuota. Kayak kita kalau suka bagiin kode voucher begitu kan cepet-cepetan ada kuotanya. Tapi lagi kagak endorse. Nah, dramanya di sini adalah info tadi itu telah diketahui oleh keluarganya Koukou maupun keluarganya Tuan Wang. Yang pas mereka bawa daftar, kuotanya tinggal 1 lagi nih buat petani. Lah apa nggak cerita FTV kalau begitu? Makanya dari situ antara keluarganya Koukou sama keluarganya Tuan Wang mulai saingan tuh untuk mendapatkan kontak terbatas tersebut, cenah. Yang awalnya kan mereka deket banget tuh macam saudara. Nah, karena perebutan ini nih pelan-pelan jadi musuh bebuyutan mereka. Mereka mulai saling gak nyapa satu sama lain dan mulai saling adu-aduan nasib. Macam kayak,
Ih, ini gue lebih butuh kontraknya kan karena keluarga gue lebih susah daripada keluarga lu. Lah nggak bisa begitu. Lu kan waktu susah gue juga bantu. Nanti kalau gue untung pasti lu gue bagi-bagi juga. Pokoknya kagak ada yang mau kalah, gengs. Macam kita lagi curhat masalah hidup terus dibalas sama teman kita. Lah lu mah enak kalau gue begitu. Nggak mau kalah. Gila ya, saya suka minder kalau ketemu sama wanita Jasa satu ini. cakapan dia gila banget. gue. Gue kayak apaan ya di samping lo? Apaan sih Jasa lo yang selalu stamina? Nah, pertengkaran tersebut tentunya terus berlanjut. Dari yang awalnya perang dingin, jadi saling sindir, gampang sensi gitu berujung adu bacot. Yang sampai-sampai jadi tontonan warga kalau misalkan mereka lagi ribut. Masalahnya si ibunya Koko ini katanya memang apa ya, tipe emak-emak yang frontal gitu. Kalau misalkan nggak suka sesuatu langsung diomongin di depan orangnya ceplas-ceplos. Sampai-sampai sebenarnya tetangga-tetangga itu malas ribut sama ibunya Koko karena urusannya bakal panjang ya kalau emak-emak begitu ya. Ih, jangan sembarangan ngomong ya. Terserah gue dong, bukan urusan lo. Nah, karena itu daripada pengang mulu ya ribut tiap hari, akhirnya dibuatlah kesepakatan. Di mana untuk kontrak dengan pemerintah tadi itu akan dibuat secara bergantian. Misalnya nih, periode pertama kontraknya dipegang sama keluarga Wang dulu. Nanti pas periode berikutnya baru gantian ke keluarganya Koko yang megang. Di mana satu periode kontrak itu tuh berlaku untuk 2 tahun, gengs. Ya lumayan lama juga ya sebenarnya ya. Tapi ini sebenarnya yang paling win-win solution, di mana dua keluarga ini jadinya punya 2 kesempatan yang sama untuk mendapatkan kontrak tersebut. Dan dari hasil putusan musyawarah bersama sudah ditetapkan nih kalau keluarga Wang lah yang menjalankan kontraknya duluan. Ya tentunya keluarga Koko di situ sedikit kecewa karena mereka pengennya mereka di periode pertama baru nanti periode berikutnya dipegang sama keluarga Wang. Singkat cerita aja, kontrak keluarga Wang dan pemerintah itu pun berjalan. Yang ternyata berbisnis dengan pemerintah itu memberikan banyak keuntungan untuk keluarga Wang. Ya soalnya kan ini ceritanya di China ya, bukan di Wakanda. Ekonomi dari keluarga Wang pun mengalami perbaikan. Jadi benefitnya tuh sudah terasa. Ya gitu deh Bu. Saya soalnya udah capek jadi orang miskin. Sekarang hidup saya sudah jauh lebih bagus. Sudah mampulah beli yang seperti gini. Hubungan antara keluarga Wang dengan keluarganya Koko juga pelan-pelan nih mulai membaik lagi. Karena keluarga Wang jatuhnya sering bantuin keluarganya Koko. Karena kan mereka jatuhnya lagi di atas gitu ya. Tapi masalah ini kembali terjadi setelah 2 tahun kemudian. Di mana kontrak tadi tuh periodenya kan udah berakhir tuh 2 tahun. Yang ternyata keluarga Wang kagak mau nih melepas kontrak mereka dan malah maunya memperpanjang buat lanjut ke periode kedua. Macam cerita apa gitu ya? Lah tentunya keluarga Koko nggak terima, kan janjinya nggak begitu. Harusnya gantian dong setelah 2 tahun. Ya cuma ini kan masalah duit ya gengs ya, pasti orang jadi gelap mata begitu. Makanya si keluarga Wang nih sampai bilang ke keluarga Koko, ya habis mau gimana lagi, pemerintahnya aja nunjuk keluarga kami lagi. Karena memang kinerja kami nih dinilai bagus, masa ditolak? Lagi pula kan kita juga nggak punya nih perjanjian hitam di atas putih kalau nanti akan bakal gantian 2 periode. Ya denger begitu ibunya Koko emosi, keluarlah mode emak-emak ngomel, ngata-ngatain kayak serakah lu, kagak tahu diri lu, gua doain ntar keluarga lu ntar diazab, keturunan lu semuanya susah sampai 7 turunan. Ya pokoknya sumpah serapah keluar semua lah itu ya. Ya udah pasti itu menjadi bahan asupan gibah-gibahan tetangga kanan kiri kayak tuh lihat tuh gitu. Makanya sama bapaknya Koko, istrinya itu langsung buru-buru dibawa masuk sambil ditenangin. Kalian sudah pada dewasa. Kenapa berantem seperti anak kecil? Ayo, bubar, bubar, bubar! Dan dari situ keluarga Koko juga sempat pergi ke komite desa atau semacam lurah di sana gitulah untuk menindak kecurangan keluarganya Wang ini nih. Kan harusnya gantian. Udah emosi dengan ada yang menggebu-gebu gitu kan, menceritakan mengharap dapat keadilan. Karena memang kalau dari segi ekonomi ya, keadaan dari keluarganya Koko itu jelas lebih membutuhkan proyek tersebut. Perkara kan kalau keluarga Tuan Wang kan udah ngeruk tuh selama 2 tahun. Udah keangkat ekonominya. Dan anak pertama mereka juga kebetulan sudah kerja di kantor kelurahan. Yang tentunya bisa membantu perekonomian orang tuanya. Namun setelah mendengar curhatan dari keluarga Koko, kepala lurah itu justru bilang, ya memang berat sih kalau nggak ada perjanjian tertulisnya ya. Jadi menurut saya kalian nggak usah memaksakan masalah ini lebih jauh lah. Udah ikhlasin aja. Toh rezeki masih bisa dicari di tempat lain. Jadi kagak ada jawaban, percuma nih cerita ke lurah begitu. Yang ternyata usut punya usut, anak pertama dari keluarga Wang itu yang bernama si Ajun kan tadi kerja di kelurahan juga. Dia itu semacam kayak kaki tangannya Pak Lurah gitu lah gengs. Dimana orang-orang tuh menduga, menuduh ya telah terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam arti yang proyek keluarganya Wang ini tuh sampai bisa gol 2 kali ya atas approval dari Pak Lurah sendiri yang mana dapat upeti. Nah kita balik lagi ke karakter ibunya Koko yang emosional ya. Pas Lurah nasihatin begitu, lagi-lagi ibunya Koko meledak-ledak. Dia teriak-teriak tuh ngatain Pak Lurah sama keluarganya Wang telah korupsi dan suka menindas rakyat kecil. Keluar-keluar dah tuh selama beberapa hari. Cepat
dapat kamu berikan kepada saya. Ayo cepat! Sampai di tanggal 27 Agustus 1996, waktu itu si Koko, kakaknya sama ibunya baru aja pulang abis nyuci baju di sungai. Sewaktu mereka jalan tuh, pasti kan kalau pulang ya lewat depan rumah keluarga Wang, orang sebelah-sebelahan. Nah, terlihat di sana ada anak yang kedua tuh namanya Fujun, yang saat itu berusia 20 tahunan. Waktu itu posisinya Fujun lagi diem-diem aja sebenarnya duduk-duduk di teras. Tapi ibunya Koko itu tuh masih gedek mungkin ya sama keluarganya Wang. Jadi tuh dia jalan sampai kayak ngeluh dari tanah kayak cuh gitu loh. Namun abis itu ya udah ngelengos pergi tuh pulang masuk rumah. Namun ternyata Fujun ini nggak terima digituin. Dia langsung bangun dari kursinya sambil teriak, "Dasar mama gila!" Lah emak diladenin, gengs. Dibales lagi sama ibunya Koko. Yang tadi padahal kan si ibunya Koko udah hampir masuk rumah tuh. Rumahnya sebelah-sebelahan kan. Langsung balik badan ngebanting ember cucian yang dibawa-bawa. Terus nyamperin si Fujun. Ribut mereka di sana. Dimana ibunya Koko lagi-lagi ngeludah yang kali ini tuh kena bajunya Fujun. Makin kesel si Fujun. Gak peduli itu orang tua, gak peduli itu ibu-ibu ya, si Fujun laki-laki by the way. Ditampar itu ibunya Koko. Dari situlah mereka jombok-jombokan, pukul-pukulan segala macem. Jadi cowok 20 tahun lawan ibu-ibu. Ngelihat keributan itu, kakaknya si Koko langsung buru-buru manggil bapaknya. Sementara Koko sendiri yang pada saat itu baru berusia 13 tahun, cuma bisa mematung ngelihat ibunya digebukin tuh sambil dia ketakutan. Sampai akhirnya keluarga Koko sama keluarga Wang ini datang. Tapi bukannya melerai, malah memperkeruh suasana karena mereka main salah-salahan. Yang awalnya tadi ribut antara dua orang, ini jadi dua keluarga. Karena chaos tuh ya. Tahu-tahu kepala ibunya Koko tuh dipukul pakai balok kayu. Sampai-sampai terdengar suara retakan saking kerasnya itu pukulan. Di situ ibunya Koko terjatuh dan darah ngucur dari kepalanya. Baru setelah itu semuanya langsung diam, hening. Yang pertama kali nolongin justru dari keluarga Wang, karena mereka udah nyoba bangunin dan berusaha nembuk-nembuk ibunya Koko, tapi ya tidak ada respon. Bapaknya Koko yang panik langsung teriak, "Tolong carikan mobil, tolong carikan mobil." Ya di sini memang bukan ambulans ya, karena boro-boro ambulans. Puskesmas di desa itu nggak ada. Buat sampai rumah sakit atau klinik terdekat perlu 2-3 jam dari kampung itu. Apalagi kan ini konteksnya 1996 ya, dimana fasilitas masih serba terbatas dan belum tersebar ke pelosok-pelosok. Nah, namun ketika bapaknya si Koko tadi teriak-teriak minta tolong dicariin mobil, semua warga yang ngeliat pada diem. Jadi mereka nontonin doang gitu, diem gak ada yang bertindak. Semacam mungkin memang tidak mau terlibat terlalu jauh. Sampai-sampai bapaknya Koko itu harus ninggalin istrinya untuk nyamperin nih orang datengin rumah yang punya mobil di kampung itu. Singkat cerita ya udah mereka dapat nih mobil pinjaman dan ibunya Koko diangkut, dilarikan segera ke rumah sakit yang ada di deket kota. Tapi kan itu jauh ya, 2-3 jam. Jadi ya nggak selamat dalam perjalanan. Kehabisan darah. Masalah berikutnya, udahlah rumah sakit itu jauh ya. Itu juga bukan rumah sakit besar, klinik doang. Jadi nggak ada kamar jenazah. Makanya dari sana nggak bisa diapa-apain, ibunya udah nggak ada. Disuruh dibawa pulang lagi. Jadi kayak bolak-balik sia-sia. Nah sampai di desa, bapaknya Koko langsung minta pertanggungjawaban dari keluarganya Wang karena telah memukul kepala istrinya tadi tuh. Di situ juga dipanggil lah polisi. Tapi ada hal yang aneh di sini. Harusnya kan ibunya Koko dibawa ke rumah sakit besar untuk dilakukan otopsi ya. Sama polisi, tim forensiknya itu malah disuruh datang ke kampung buat otopsi di tempat. Ya namanya aja kasus-kasus di media sosial karena pada apa kabar dunia udah gila. Jadi otopsinya itu tidak dilakukan secara tertutup, melainkan di depan umum, di depan warga yang bahkan anak kecil pun bisa nonton. Karena yang nggak ditutupin apa-apaan kan gila banget ya. Maksudnya kan ya bisa lah dibawa ke dalam rumah begitu, di kamar siapa kek. Ini nggak di lapangan terbuka. Jujur gue kagak paham part ini sih. Yang mana ya udah jadinya saat itu si Koko menyaksikan sendiri ibunya diotopsi. Dia lihat tuh tim forensik nyukur rambut ibunya. Dia lihat kepala ibunya dilap pakai anduk panas, bahkan melihat kulit kepalanya dibelah, tengkoraknya dicek, habis itu ditutup lagi. Aduh, horror banget ya. Ya setelah itu tim forensik ya bilang kalau kemungkinan besar memang ibunya Koko ini tiada disebabkan oleh hantaman benda tumpul alias dipukul. Dan berbekal dari hasil otopsi itu, polisi pun langsung menangkap 3 orang nih. Pak Wang, anak kedua si Fujun, sama anak ketiga namanya Zheng Hun. Mereka semua ditangkap sama polisi. Namun setelah mereka diinterogasi, polisi mengatakan kalau cuma anak yang ketiga aja yang dinyatakan bersalah atas kasus ini. Nah sebenarnya keluarga Koko itu katanya semua lihat kalau yang waktu itu mukul sebetulnya itu adalah anak kedua si Fujun. Yang emang dari awal kan berantem tuh emaknya masih Fujun kan. Tapi kok yang di penjara malah anak ketiga. Usut punya usut. Sepertinya kasus ini tuh memang sengaja dibuat kalau pelakunya adalah anak yang ketiga karena dia itu masih di bawah umur 16 tahun. Yang membuat hukum penjaranya itu bisa menjadi lebih ringan. Semacam dijadiin kambing hitam begitu loh gengs. Yang bahkan dakwaannya aja tuh bukan karena kasus pembunuhan, melainkan karena
kasus bullying atau kekerasan secara sengaja oleh pelaku yang di bawah umur. Selain itu, dalam sidang, hakim juga menyatakan bahwa ibunya Koko tuh selaku korban dinyatakan bersalah juga. Karena lebih duluan nyari gara-gara gitu dengan sengaja tadi kan ngeludah di depan rumah keluarganya Wang. Dan juga melakukan penyerangan fisik kepada Fu Jun. Yang kemudian pokoknya anak ketiga tadi itu dari keluarga Wang dihukumnya tuh 7 tahun penjara yang memang itu adalah hukuman maksimal untuk anak di bawah umur 7 tahun. Tapi dari hukuman tersebut, keluarganya Koko nggak terima. Mereka mengajukan banding supaya hukumannya bisa lebih lama, sama minta biaya pemakaman sama kompensasi juga lah. Nilainya tuh sekitar 100.000 yuan atau sekitar 200 juta rupiah. Tapi karena tadi itu terdakwa adalah anak di bawah umur dan memang belum bekerja, maka hakim memutuskan kalau uang kompensasinya itu diberikannya cukup 10.000 yuan aja, atau sekitar 20 jutaan lah, yang dibayarkan sama keluarga tergugat atau ya si Tuan Wang. Dan setelah kejadian itu, Koko ini mulai berubah. Dia menjadi anak yang pendiam dan tidak suka bergaul. Yang mana setelah sekolah SMP-nya selesai, Koko ini tidak bisa melanjutkan ke SMA karena kepentok biaya. Namun bapaknya Koko itu terus menyemangatinya kayak, ayo bangkit nah, move on, jangan sedih-sedihan terus, kamu harus kerja supaya kita bisa makan. Atau kalau enggak, kamu daftar aja deh pendidikan militer. Banyak hal dan keterampilan di sana yang bisa kamu pelajari, mencari dunia baru. Ya udah, kemudian di usia 18 sampai 20 tahun, Koko ini gabung di pendidikan militer tuh, jadi prajurit angkatan darat. Karena kalau ke sana gratis ya, ini kan macam volunteer wajib militer. Nah, selama mengabdi menjadi tentara itu, teman-teman seangkatannya sama komandannya itu bilang kalau Koko adalah sosok tentara hebat, baik, dan disiplin. Tapi memang ada fase di mana komandannya ini agak kaget setelah mendengar motivasinya Koko ikut pendidikan militer itu. Karena Koko bilang supaya bisa membalaskan dendam ibunya. War! Jadilah akhirnya si Koko ini cerita jujur ke komandannya karena katanya dia pengen membalas nyawa ibunya. Tapi ketika itu komandannya menilai mungkin si Koko ini kan masih labil ya. Jadi komandannya akhirnya terus ngasih pengarahan yang positif. Macam kayak, nak, kalau kamu mau balas dendam dengan cara yang elegan. Buktikan kalau kamu bisa lebih sukses dari mereka. Macam motivator gitu ya, maksudnya dibalas dengan prestasi cenah yang positif. Singkat cerita, masa pendidikan militernya Koko ini selesai. Dan udah waktunya dia untuk balik pulang, kembali ke masyarakat, mencari pekerjaan, menghadapi kejamnya dunia nih, kehidupan yang sesungguhnya. Ya pokoknya wejangannya tadi kan untuk sukses gitu ya, membalas dendamnya dengan cara yang elegan, hajar dengan prestasi, menjadi kaya sampai tetanggamu sirik ngira kamu pesugihan begitu. Jadi sebenarnya di awal-awal doktrin dari komandannya tuh didengerin sama Koko. Tapi sayangnya Koko itu ditampar kenyataan, gengs. Dia yang hanya lulusan SMP itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ujung-ujungnya cuma bisa kerja serabutan. Hingga usianya Koko ini 30 tahun, kehidupannya dia masih gitu-gitu aja, masih pas-pasan. Padahal orang-orang seumur dia yang Koko kenal, kebanyakan dilihat hidupnya jauh lebih enak. Bahkan beberapa diantaranya udah nikah, udah punya anak, hidup bahagia. Macam kalau kita kayak ngeliat postingan orang-orang di Instagram, kok dia bisa beli ini, bisa beli itu, udah nikah, udah punya anak, bisa jalan-jalan ke sini ke situ. Iri mulu bawaannya, bersyukur loh. Makanya jangan suka ngepoin kehidupan orang-orang terus, banding-bandingin begitu. Ntar adanya overthinking kita. Gimana ya? Bagaimana aku bisa mendapatkan duit? Abisnya si Koko tuh, ya itu dia ngepoin tuh kehidupannya keluarganya Wang. Yang ternyata keluarga itu baik-baik aja, malah makin makmur. Pak Wang sama Bu Wang ini kehidupannya juga dicukupi sama anak pertama yang udah jadi pejabat daerah. Ini kan udah bertahun-tahun soalnya ya. Anak keduanya juga udah dapat kerjaan bagus di luar kota. Dan bahkan anak ketiganya setelah keluar dari penjara dengan catatan kriminal padahal pernah jadi napi ya, tapi tetap dapat pekerjaan yang layak karena dibantu sama koneksi kakak-kakaknya. Makinlah si Koko merasa hidup ini tidak adil. Singkat cerita dari situ, si Koko ini memutuskan untuk pulang di 2018 kayak cerita kita tadi di awal. Yang sampai rumah, bapaknya Koko yang menyambut dia dengan gembira. Yang gak lama kakaknya itu udah nikah sebenarnya, ngikut suaminya di kampung sebelah, itu pulang ke rumah juga karena tahu si Koko balik kan untuk merayakan Imlek bersama. Jadi pada kumpul tuh bertiga kembali bersatu sebagai keluarga. Namun bapak sama kakaknya itu nggak tahu kalau misi Koko kembali pada saat itu sebenarnya apa. Sampai di tanggal 15 Februari 2018, satu hari sebelum Imlek tiba ya. Nah, tradisi biasa di hari itu adalah orang-orang bakal ziarah ke makam kerabat yang udah meninggal. Habis itu makan bersama dengan keluarga yang masih hidup. Ya mirip-mirip kalau di kita kayak macam ziarah habis itu makan opor bareng begitu loh. Nah, makanya bapaknya Koko itu pergi ke makam istrinya. Atau ya ibunya Koko. Tapi si Koko pas diajakin dia bilangnya, udah bapak duluan aja nanti aku nyusul. Namun begitu ayahnya pergi, Koko ini nggak segera nyusul. Ya ada dia malah sibuk nih ngintipin
tetangga sebelah, keluarganya Wang. Dia ngeliat anak pertama dan anak ketiga dari rumah keluarga Wang ini itu lagi pada mau on the way ke makam leluhurnya yang ada di gunung. FYI aja, Tuan Wang sama istrinya itu memang nggak ikut ke makam pada hari itu karena mereka udah sepuh, udah nggak bisa naik-naik gitu ya. Umurnya 70-an. Lagi-lagi ini ceritanya udah berpuluh-puluh tahun sejak kejadian waktu itu. Nah, sementara anak kedua, si Fujun tuh, memang nggak pulang di Imlek tahun itu, dia udah punya rumah sendiri. Nah, sama Koko, diikutilah itu dua anak Wang tadi naik gunung. Sampai akhirnya sekitar di jam 12 siang, Wang bersaudara tadi itu turun gunung. Dengan cepat nih, si Koko langsung menyerang mereka menggunakan pisau yang memang sudah dia asah, udah dia persiapkan dari kemarin-kemarin. Karena emang niatnya ke situ mau balas dendam. Setelah itu, anak pertama dan anak ketiga langsung ditinggalin aja di kaki gunung dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Apakah selesai sampai di situ? Ya tentu tidak. Karena masih tersisa beberapa keluarga Wang lagi kan. Si Koko nih udah berlumuran darah ya, jalan dia pulang ke rumah keluarga Wang terus ngetuk pintu rumah. Dan saat itu, Pak Wang yang udah sepuh nih, udah 70 tahun bukain pintu. Nggak pakai basa-basi, si Koko langsung menikam perutnya Pak Wang. Habis itu dia masuk ke dalam rumah dan melihat Ibu Wang yang ketakutan karena ya Koko kan udah bersimbah darah itu kondisinya. Namun di situ Koko bilang, karena kamu adalah seorang wanita tua, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Habis itu dia keluar rumah lagi, ninggalin Bu Wang sendirian tuh yang gemeteran. Nah, di luar rumah keluarga Wang itu tuh terparkir mobil dari anak pertama. Ya sama si Koko, kaca mobilnya itu dipecahin, disiram bensin, terus dia bakar ambil teriak-teriak. Aku akhirnya melakukannya, akhirnya aku bisa membalas dendam ibu. Si Koko terus mengatakan hal itu berulang-ulang kali, gengs. Ya warga langsung pada lari-larian tuh, ada yang nyari bapaknya Koko, ada yang lapor polisi, ada yang cuma nontonin aja sambil teriak-teriak. Dan gak lama, si Koko pun kabur ke dalam hutan. Polisi yang datang langsung melakukan pencarian tapi nggak ketemu tuh. Jadi Koko nggak ketemu. Namun 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 17 Februarinya, pagi hari, Koko datang nih sendirian yang memang untuk menyerahkan diri. Pas ditanya sama polisi, selama 2 hari ini kamu kemana aja? Si Koko jawab jujur, kalau dia memang sengaja nggak langsung nyerahin diri karena dia masih mau nonton acara kembang api tuh yang waktu Imlek untuk terakhir kali. Soalnya dia tahu dia bakal dipenjara. Dan Koko juga sempat mampir ke makam ibunya untuk cerita kalau dendam ibunya ini sudah dia bayar. Yang sesaat si Koko ini merasa semua beban di pundaknya itu hilang. Tapi abis itu dia bingung mau ngapain lagi karena tujuan hidupnya selama ini udah terlaksana, yaitu kan emang mau balas dendam dari dulu. Makanya dia memutuskan untuk ya udahlah nyerahin diri aja. Tapi mohon maaf nih, padahal kan anak kedua si Fujun tuh kan masih hidup ya. Padahal kan dia yang diduga mukul emaknya begitu. Harusnya mah belum gelar. Aneh kan? Nah, kepada polisi si Koko bilang kalau setelah kematian ibunya, keluarga Wang ini memang tidak pernah bilang minta maaf. Atau misalkan saja kalau dia ini punya kehidupan yang layak, mungkin semua ini nggak bakalan terjadi. Dimana si Koko ini seperti menyalahkan keadaan, jadinya stres gitu loh. Nah, ntar kita bahas part ini ya. Singkat ceritanya lagi, pada 8 Januari 2019, persidangan Koko ini dimulai. Persidangannya sih berlangsung cepat, karena kan barang bukti ada, terdakwa juga mengakui perbuatannya, yang akhirnya kemudian si Koko ini dituntut hukuman mati. Jaksa merasa kalau motif utama Koko itu sebenarnya bukan hanya balas dendam, melainkan sebenarnya dia kecewa pada dirinya karena nggak bisa punya karir atau kehidupan yang baik, kemudian melampiaskan dan menyalahkannya kepada orang lain. Nah ini gengs, tipe-tipe apa ya, orang yang suka nyalahin keadaan sama orang lain gitu loh. Selain itu, jaksa juga mengatakan kalau keluarga Koko itu udah memfitnah anak kedua keluarganya Wang atau si Fujun. Maksudnya kan tadi dari awal keluarga Koko tuh bilang menuduh yang melakukannya itu sebenarnya si Fujun ya. Dan anak ketiga dari keluarga Wang ini sengaja ditumbalkan untuk melindungi si Fujun karena tahu hukumannya akan lebih ringan perkara di bawah umur. Pertanyaannya, kalau emang benar pelakunya adalah anak kedua, ya harusnya dendamnya itu dilampiaskan ke anak yang kedua dong, yang menjadi target utama nih. List yang utamanya banget kan itu berarti harusnya anak kedua. Lah kenapa malah justru bapak, anak pertama sama anak ketiga yang dihabisin gitu. Si anak kedua malah masih hidup, meleset dong berarti. Nah tapi dalam persidangan pun dengan emosi nih si Koko bilang kalau dia nggak pernah menyembunyikan kebenaran apapun. Motifnya memang murni karena balas dendam mengenai ibunya. Ditambah para pelaku juga memang tidak pernah mengatakan maaf. 说我给我妈报仇是幌子，我是对这个社会不满，我对生活不满，我把 Akhirnya di tanggal 17 Juli 2019, Koko ini dieksekusi. Sementara Fujun, anak kedua dari keluarga Wang yang masih hidup itu mengatakan, meskipun Koko ini sudah divonis mati, dia tetap merasa tidak bahagia. Kematian Koko ini nggak akan bisa menghidupkan anggota keluarganya lagi. So itu guys, sebuah misi balas dendam dari seorang anak yang sakit hati dengan ketidakadilan dunia ini. Namun anehnya si Koko ini jika dia meyakini pelakunya adalah anak kedua, kenapa justru bukan anak kedua itu yang dikejar? Tapi pokoknya di sini perbuatannya Koko itu bukan suatu pembenaran ya gengs ya. Karena menurut gue dalam cerita ini semuanya kagak ada yang benar, kagak ada hero-nya enggak. Keluarga Wang yang memang serakah dan perbuatan Koko juga nggak bisa dibenarkan, apalagi balik lagi nih. Kalau emang mau balas dendam ya harusnya ke anak yang kedua gitu, walaupun penyebab permusuhan dari dua keluarga ini
ini ya perkara rebutan kontrak tadi ya semuanya ya. Lagi-lagi sebenarnya ini kasus masalah uang lah, gengs. Dan Koko sendiri yang merasa hidupnya itu nggak sukses, tidak adil ya, ini dunia nih merasa gagal, sementara orang lain kenapa pada sukses, pada bahagia-bahagia, dia kagak terima. Ya banyaklah kejadian-kejadian atau cerita-cerita hal macam begini ya di kehidupan kita ya. Ngeliat kehidupan orang di sosial media, terlihat lebih bahagia, lebih kaya, lebih silau dari kita gitu. Jadi kita merasa gagal, iri, dan dengki. Padahal ya gengs ya, apa yang terlihat di sosial media kan pasti udah difilter. Emang dilihatin yang seneng-senengnya aja. Malah bisa jadi itu seneng-seneng bohongan. Kan ini dunia tipu-tipu ya, mana kita tahu. Jadi maksudnya jangan pernah lah membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Karena ya kisah hidup kita jalannya dari awal itu udah beda-beda. Tujuan hidup kita juga beda-beda. Dan misalkan kalian merasa dunia ini tuh tidak berpihak, yakin aja kalau udah sampai di titik ini nih, hari ini kalian bisa melalui segala cobaan yang pernah kalian alami sebelum-sebelumnya. Itu adalah sebuah hal yang harus kalian rayakan juga ya. Kalian hebat berarti. Udah kagak gila aja, udah cakep gitu loh. Di dunia ini tuh isinya semuanya orang bingung, ketakutan, dan gak selalu bahagia. Setiap orang pasti punya masalah dan struggle-nya masing-masing. Cuman emang gak diliatin aja. Jadi jangan selalu merasa kayak, aduh kenapa gue yang dikasih cobaan, aduh kenapa gue yang gagal. Manusia di dunia ini tuh miliaran. Gak semua hal tuh tentang lu. Masing-masing orang pasti pernah dikasih cobaan, pernah gagal. Jadi ya jangan semangat tetap menyerah. Kebalik ya maksudnya ya. Bercanda, gengs. Ya hidup ini kan kalau nggak ngeluh, aduh begitu ya. Aduh begitu. Jadi jalanin aja udah, kalau mentok ya pasrah, berserah sama Tuhan, udah itu kuncian. Ujung-ujungnya kita mah udah berdoa aja sama Tuhan. Tapi ya kalau kalian misalkan punya wejangan-wejangan atau pendapat lain tentang kehidupan, bolehlah komen di bawah gitu. Atau mungkin ada yang merasa lagi penat nih, lagi struggle sama kehidupan, boleh juga lah komen di bawah biar majikan-majikan semua nih mungkin bisa support sama-sama, saling komen-komen begitu ya. Namanya kan kita babu tersesat, majikan tersesat, kita sama-sama tersesat. Jangan begitu ya. Bahagia-bahagialah semuanya kita, amin. Terima kasih ya majikan udah pernah nonton. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus misterius selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.